Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai teks persuasi. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat terlebih dahulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menulis gagasan, pandangan, imajinasi, dan atau pengetahuan metakognisi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, dan kreatif. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, anak-anak sudah tahu atau belum nih, krisis iklim menjadi salah satu tantangan global yang semakin nyata karena mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan, termasuk meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai. Di lingkungan sekolah, sampah plastik masih sering ditemukan dan terus bertambah setiap harinya. Pernahkah kalian menemukan sebuah teks yang berusaha mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan mengambil tindakan nyata terhadap masalah tersebut? Nah, ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu menyusun teks persuasi yang logis, kritis, kreatif sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang mengangkat isu sosial di lingkungan sekitar. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat memahami materi teks persuasi dengan lebih mudah serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Amanda, Ibu Novi, dan Ibu Tamara. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan fokus untuk belajar pada pagi hari ini. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Kurang keras apa? Ya benar, teks persuasi. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah kalian sudah pernah membaca suatu teks yang dapat mengajak bahkan memengaruhi anak-anak dalam melakukan tindakan sesuai yang disampaikan oleh penulis di suatu bacaan? Wah, sepertinya sudah banyak yang membaca teks seperti itu ya. Nah, itu tandanya anak-anak sudah pernah membaca atau pernah mengenal teks persuasi. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan teks persuasi? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, baik. Jadi, menurut Tabelasi, teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau bahkan meyakinkan pembaca agar melakukan tindakan sesuai yang disampaikan oleh penulis dalam suatu bacaan. Nah, sementara itu, menurut Keraf, persuasi adalah seni berbicara untuk memengaruhi khalayak umum agar melakukan suatu tindakan yang disampaikan oleh penulis. Nah, dari dua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, dan meyakinkan para pembaca untuk melakukan suatu tindakan yang disampaikan oleh penulis. Kita masuk ke dalam tujuan teks persuasi. Nah, ini tadi sudah tersurat ke dalam pengertian teks persuasi. Ada yang mau menyampaikan pendapat, anak-anak? Oke, baik, benar sekali jawabannya. Ya, ini teks persuasi bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, dan meyakinkan para pembaca sesuai dengan apa yang disampaikan dalam suatu teks. Nah, selain itu, teks persuasi ini bisa memengaruhi atau menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, misalkan anak-anak pernah membaca suatu teks yang berisi tentang kesenjangan sosial yang awalnya anak-anak itu tidak peduli akan hal tersebut dan membeda-bedakan teman berdasarkan taraf ekonominya. Tetapi setelah membaca teks tersebut, teman-teman sadar akan perilaku tersebut dan teman-teman berubah menjadi tidak membeda-bedakan teman berdasarkan taraf ekonominya, dan teman-teman juga menyadari bahwa masalah kesenjangan ini adalah masalah kita bersama. Kita masuk ke dalam ciri-ciri teks persuasi. Nah, ada yang mau menyebutkan apa saja ciri-cirinya? Wah, ramai sekali ya yang menyebutkan ada kalimat ajakan, lalu ada kalimat imperatif, dan ada juga yang menyebutkan menggunakan data dan fakta. Oke, mari kita bahas satu-satu ya anak-anak. Mulai dari yang pertama, yaitu
menggunakan kalimat ajakan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya untuk membujuk para pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi teks yang telah dibaca. Nah, konjungsinya ini biasanya menggunakan kata ayo atau kata mari. Misalkan kalimatnya contohnya seperti ini. Mari menggunakan media sosial secara bijak. Lalu, ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat imperatif. Nah, ini sudah kalian pelajari sepertinya dari kelas 7 maupun kelas 8. Nah, apa itu kalimat imperatif? Nah, kalimat imperatif adalah kalimat perintah atau larangan yang digunakan dalam teks persuasi. Nah, tujuannya apa? Ya, agar pembaca tidak melakukan hal yang salah. Misalkan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kan sudah melarang ya, kata depannya jangan. Nah, maka jangan dilakukan untuk membuang sampah sembarangan. Nah, kita masuk ke ciri yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi argumentatif. Nah, apa sih konjungsi argumentatif ini? Nah, konjungsi argumentatif adalah konjungsi yang memperkuat gagasan dengan kesimpulan. Nah, konjungsinya ini biasanya berupa oleh karena itu, dengan demikian, sehingga, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, lingkungan yang bersih dapat membuat kita nyaman belajar, sehingga kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Nah, itu kan ada akibat dan ada solusi yang didapatkan. Akibatnya kalau kita menjaga lingkungan dengan bersih, kita akan nyaman belajar. Nah, sehingga kita solusinya apa? Nah, solusinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang terakhir ada menggunakan data dan fakta. Mengapa harus menggunakan data dan fakta? Nah, karena kalau tidak menggunakan data dan fakta, pembaca akan mengira-ngira apakah ini hanya argumentasi saja atau hanya fiktif semata yang digunakan untuk memengaruhi khalayak umum. Nah, kalian bisa menuliskan dengan cara seperti ini ya anak-anak. Berdasarkan data dari RS Queen Latifah, sekitar 5,1% remaja mengalami gangguan mental akibat dari faktor internal maupun eksternalnya. Dari data tersebut, tentunya harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Nah, kan sudah ada datanya. Datanya dari mana? Dari RS Queen Latifah, terus sebesar 5,1%. Nah, ini kan sudah cukup meyakinkan para pembaca ya, daripada kita harus mengatakan jumlah yang mengalami gangguan mental itu banyak sekali. Nah, itu kan kita tidak bisa melihat ini sumbernya dari mana. Itu hanya argumen saja. Oke. Itulah penjelasan dari Ibu, maka penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Novi. Beri aplaus tepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks persuasi. Yang pertama yakni ada pengenalan isu. Nah, pada bagian pengenalan isu ini berisi pengenalan masalah atau topik yang akan dibahas. Biasanya membahas fenomena atau kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Misalnya saja kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan atau fenomena seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada bagian ini merupakan contoh penggalan paragraf dari struktur pengenalan isu. Penggalan paragraf ini membahas mengenai topik kesenjangan sosial yang masih menjadi salah satu masalah di Indonesia. Struktur yang kedua yakni rangkaian argumen. Pada bagian ini berisi alasan, pendapat, atau fakta yang mendukung isu tadi. Pada bagian ini penulis mencoba meyakinkan pembaca bahwa masalah tersebut penting untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya bagian ini merupakan contoh penggalan paragraf dari struktur rangkaian argumen. Penggalan paragraf ini menjelaskan faktor-faktor utama munculnya kesenjangan sosial dan juga menjelaskan dampak yang bisa terjadi jika masalah kesenjangan terus dibiarkan. Karena berisi pendapat, fakta, dan alasan pendukung, maka bagian ini disebut rangkaian argumen. Struktur yang ketiga yakni ada pernyataan ajakan. Pada bagian ini, penulis mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan teks persuasi.
Nah, ini dia contoh penggalan paragraf dari struktur penyataan ajakan. Penggalan paragraf ini mengajak pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas diri. Oleh karena itu, bagian ini tetap disebut pernyataan ajakan karena berisi dorongan untuk melakukan sesuatu. Struktur yang ketiga yakni ada penegasan kembali. Bagian ini berisi penekanan ulang terhadap ajakan atau pendapat penulis agar pembaca semakin yakin, biasanya berupa kesimpulan singkat atau harapan. Nah, ini dia contoh penggalan paragraf dari struktur penegasan kembali. Penggalan paragraf ini menegaskan kembali pentingnya kerjasama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, bagian ini disebut penegasan kembali karena memperkuat ajakan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yakni ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi diantaranya ada menggunakan kata bujukan, kata kerja mental, kata kerja imperatif, kata teknis, kata penghubung argumentatif, dan terakhir ada kata perujukan. Anak-anak, karena kaidah kebahasaan mengenai kata bujukan, kata kerja imperatif, kata penghubung argumentatif, dan kata perujukan sudah dijelaskan oleh Ibu Amanda di bagian ciri-ciri, maka Ibu hanya akan menjelaskan mengenai kata kerja mental dan kata kerja teknis. Apa sih kata kerja mental itu? Nah, kata kerja mental adalah kata yang berkaitan dengan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Contohnya ada mengira, menduga, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, kalau kata teknis itu adalah kata khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya, bidang teknologi dan media sosial terdapat kata teknis seperti algoritma, sistem, server, dan verifikasi. Dalam bidang kesehatan terdapat kata misal diagnosis, vaksin, dan dalam bidang ekonomi terdapat kata seperti inflasi dan infrastruktur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Langkah yang pertama dalam menulis teks persuasi adalah menentukan tema dan topik yang akan dibahas. Dalam teks persuasi, topik dapat dinyatakan secara langsung agar pembaca langsung memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu, yang kedua, menentukan garis besar teks. Tujuannya adalah agar teks yang ditulis menjadi sistematis dan logis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dengan membuat garis besar atau kerangka topik terlebih dahulu, pembahasan tidak akan meluas secara tidak terarah. Hal ini sangat penting karena teks persuasi mengandung hubungan sebab akibat, sehingga setiap bagian harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain secara runtut. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan bahan berupa data dan fakta penting yang akan digunakan sebagai pendukung argumen. Data atau fakta tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penelitian ilmiah, laporan resmi, pengamatan langsung di lapangan, maupun dari sumber terpercaya lainnya. Lalu yang keempat adalah mengembangkan kerangka teks yang telah dibuat sebelumnya. Data dan fakta yang telah dikumpulkan disajikan secara sistematis dan logis pada bagian-bagian yang sesuai seperti dalam bentuk paragraf atau tabel. Proses pengembangan dilakukan dari teks per teks, paragraf by paragraf, dengan tetap memperhatikan hubungan logis antar paragraf sehingga alur tulisan terasa mengalir dan tidak terputus-putus. Setiap paragraf harus saling mendukung dan memperkuat argumen yang ingin disampaikan. Lalu, yang terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan inti pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Yang perlu diperhatikan di bagian akhir teks ini adalah adanya penekanan pada ajakan penulis mengenai topik yang sedang dibahas. Ajakan ini harus disampaikan dengan kalimat yang tegas, meyakinkan, dan mampu mendorong pembaca untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan penulis. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami apa itu teks persuasi, tujuannya, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah dalam menulis sebuah teks persuasi, Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Pertama-tama, kalian akan membuat kelompok berisi 3-5 orang ya. Setelah kelompoknya sudah terbentuk, kalian
perlu untuk memilih ketua kelompoknya dan peran-peran yang akan kalian lakukan di dalam kelompok tersebut. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah kalian pelajari sebelumnya, buatlah teks persuasi dengan tema atau topik peristiwa yang baru-baru ini terjadi atau viral. Kemudian, teks persuasi yang telah kalian buat dipresentasikan di depan kelas. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita melakukan refleksi bersama. Setelah mempelajari teks persuasi, coba tanyakan pada diri kalian, apakah kalian sudah memahami pengertian, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks persuasi? Apakah kalian sudah mampu menyusun argumen yang logis dan didukung oleh fakta? Dan apakah kalian sudah siap untuk menuangkan gagasan kalian ke dalam sebuah teks persuasi yang menarik dan meyakinkan? Sebagai kesimpulan, teks persuasi merupakan teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, melakukan penyampaian pendapat, alasan, dan fakta yang meyakinkan. Dalam menulis teks persuasi, kita perlu memperhatikan struktur teks, menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat, serta menyusun gagasan secara logis, kritis, dan kreatif agar pesan yang dapat disampaikan itu diterima dengan baik oleh pembaca. Selanjutnya, sesuai proyek yang telah dilakukan, silakan kalian menyusun sebuah teks persuasi berdasarkan tema yang dipilih, kemudian publikasikan hasil tulisan tersebut pada media yang telah ditentukan. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kreativitas agar karya yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Jangan lupa untuk mengisi umpan balik pembelajaran dengan memindai barcode yang telah disediakan. Masukan dari kalian sangat berarti untuk perbaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah dipelajari dapat membantu kalian menyampaikan gagasan secara lebih efektif melalui tulisan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Gracias. Kamsahamnida. Matur nuwun. Arigato. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga